kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saatnya kita akan memulai ibadah kita. Sebelum memulai ibadah kita, mari kita saat teduh sejenak dan mohon bimbingan Roh Kudus supaya ibadah kita ini memuliakan nama Tuhan. Sangat indah dan berharga ketika kita dapat menyembah dan mengagungkan Tuhan kita. Mari kita mengagungkan, menyembah Allah kita dengan bernyanyi bersama dari nyanyian rohani ditulis nomor 3 ayat 1 sampai 3. Hormat bagi Allah Bapa. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Allah yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, mari kita mengoreksi diri kita masing-masing. Mari kita mengakui akan dosa-dosa kita di hadapan Allah. Mari kita mengampun dosa-dosa kita di hadapannya.
menjaga kami, dan dengan kasih-Mu Engkau juga hendak menjadikan kami sempurna. Dengan rendah hati kami mengaku bahwa kami tidak mengasihi-Mu dengan segenap hati, roh, jiwa, dan tenaga kami. Kami juga tidak mengasihi sesama kami sebagaimana Kristus telah mengasihi kami. Memang Engkau ada di dalam kami, tetapi nafsu kami telah membuat kami lupa akan kehendak-Mu. Ampunkanlah kami Bapa, dan tolonglah kami agar kami bertobat dari dosa-dosa kami dan dari hidup kami yang salah itu. Pimpinlah kami dengan Roh-Mu agar kami dapat berlaku seperti yang Engkau kehendaki, sehingga kami dapat masuk ke dalam kemuliaan-Mu yang sempurna. Demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita mengangkat pujian dari nyanyian Rohani Metodis nomor 146 ayat 1 sampai 3. Kuberanilah ya Tuhan. Mari kita buka Alkitab Mazmur pasal 33 ayat 1 sampai 8. Mazmur pasal 33 ayat 1 sampai 8. Saya akan membaca ayat ganjil dan Bapak Ibu membaca ayat genap, dan pada ayat yang ke-8 kita akan membaca bersama-sama. Puji-pujian kepada Allah Israel. Bersorak-soraklah hai orang benar dalam Tuhan, sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi, bermasmurlah baginya dengan kamus keturunan. Nyanyikanlah baginya nyanyian baru, petiklah kecapi baik-baik dengan sorak-sorai. Sebab firman Tuhan itu benar, segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Ia senang kepada keadilan dan hukum, bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Oleh firman Tuhan langit telah dijadikan, oleh nafas dari burungnya segala tanah. Ia mengumpulkan air laut seperti dalam bendungan. Ia menaruh samudera raya ke dalam wadah. Ayat 8 bersama-sama. Biarlah segala bumi takut kepada Tuhan,
biarlah semua penduduk dunia gentar terhadap Dia. Gloria Patri. Bersama dengan seluruh umat Kristen di dunia, mari kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari antara Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang-orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan, saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Untuk menyambut kebenaran firman Tuhan, mari kita agungkan Allah kita dengan pujian Hanya Nama Yesus. Saat tiada Tuhan, ada persoalan. Yesus ada di sana yang memberikan kita jawaban.
terima kasih tiba waktunya buat kami mendengarkan firman-Mu. Diberkatilah setiap kami mendengarkannya, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom bagi kita semua. Saya percaya kita semua dipelihara, diberkati dan dijaga oleh Tuhan. Mari kita membuka kitab kita dari Hakim-Hakim pasal 4 ayat pertama sampai 24. Tapi saya membaca ayat pertama hingga ayat ke-5. Hakim-Hakim pasal 4 ayat yang pertama sampai ke-5. Demikian bunyi firman Tuhan. Setelah Ehud mati, orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Lalu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan Zabin, raja Kanaan yang memerintah di Hasor. Panglima tentaranya ialah Sisera yang diam di Haroset Hagoyim. Lalu orang Israel berseru kepada Tuhan, sebab Sisera mempunyai 900 kereta besi, dan 20 tahun lamanya ia menindas orang Israel dengan keras. Pada waktu itu Deborah, seorang nabiah istri Lapidot, memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Ia biasa duduk di bawah pohon korma Deborah antara Rama dan Betel di pegunungan Efraim, dan orang Israel menghadap dia untuk berhakim kepadanya. Amin. Sampai demikian pembacaan firman hari ini. Bapak Ibu dikasih Tuhan, hidup kita harus bergerak maju. Hidup kita harus melangkah maju dan bukan mundur. Hidup kita harus melihat ke depan dan bukan melihat ke belakang. Hidup kita harus menatap yang di depan dan bukan menatap yang di belakang. Karena kita lihat ada satu contoh, kalau sering melihat ke belakang, karena dia melihat ke belakang, akhirnya dia menjadi tiang garam, yaitu istri Lot. Artinya apa? Ketika kita lebih sering melihat di belakang Bapak Ibu, maka kita akan sulit untuk melangkah ke depan, karena energi kita terkuras dengan sesuatu hal yang sudah terjadi di belakang kita. Sedangkan di depan masih banyak hal yang perlu ditata, yang bisa kita perbaiki. Tidak bisa kita song-song, karena waktu kita fokus melihat yang di belakang. Nah Bapak Ibu, artinya apa? Saya dan Bapak Ibu harus melihat ke depan. Sekalipun ada tantangan di sana, ada kesulitan di sana, tapi saya dan Bapak Ibu harus berani untuk menghadapinya. Kita tidak menyerah, kita tidak tawar hati, tapi kita harus berani untuk menghadapi tantangan tersebut. Seperti firman Tuhan hari ini. Seorang yang bernama Deborah, perempuan yang hebat, perempuan luar biasa dipakai Tuhan. Sekalipun dia seorang perempuan, ketika dia menghadapi tantangan, dia tidak gentar, dia tidak takut, dia tidak cemas, tapi dia berani untuk menghadapi tantangan tersebut. Tantangannya apa Bapak Ibu di Tuhan? Tantangannya Bapak yang pertama Bapak Ibu, Deborah diperhadapkan dengan banyak peran yang harus dia lakukan. Peran yang pertama Bapak Ibu, firman Tuhan katakan dia sebagai seorang istri dari Lapidot. Ketika masih single, Bapak Ibu gampang mengerjakan semuanya Bapak Ibu tanpa terbatas waktu. Tapi ketika sudah memiliki seorang suami Bapak Ibu, maka harus ada komunikasi yang sinkron, sehingga apa? Tetap berjalan dengan baik hubungan suami istri. Tidak diceritakan secara mendetail Bapak Ibu, apakah Deborah ini memiliki seorang anak dalam pernikahannya ini. Jelas Bapak Ibu, kalau dia memiliki seorang anak, peranannya bertambah. Dia sebagai seorang ibu. Dan menjadi seorang ibu Bapak Ibu bukan hal yang gampang, bukan hal yang mudah. Kadang ada air mata yang kita keluarkan di dalam membesarkan anak-anak kita. Belum lagi anaknya lebih daripada satu, ada yang 2, ada yang 3, ada yang 4, ada yang lebih. Karakternya satu dengan yang lain Bapak Ibu berbeda-beda. Tapi itu tantangan yang dihadapi oleh Deborah. Banyak peran yang harus dia lakukan. Tidak hanya sebagai seorang istri, tidak hanya sebagai seorang ibu, tapi dia juga
juga menjadi seorang nabi yang menyampaikan suara Tuhan sebagai pembawa pesan suara Tuhan, yang menyampaikan isi hati Tuhan kepada umat Israel, kepada orang-orang yang dipimpinnya sebagai perantara antara umat dengan Tuhan Allah. Dan peran yang keempat, Bapak Ibu, tugasnya dia sebagai seorang hakim. Bapak Ibu, sebelum muncul hakim, Bapak Ibu, bangsa Israel sebagai bangsa yang besar, dalam peristiwa keluaran dia dipimpin, digembalakan oleh seorang yang bernama Musa. Tapi ketika Musa tidak ada lagi, Bapak Ibu, sudah tiada, dipimpin oleh seorang penggantinya Musa, yaitu Joshua. Bapak Ibu, ketika Joshua sudah tidak ada, Bapak Ibu, mulailah kacau bangsa Israel. Dan disinilah mulai muncul yang namanya hakim-hakim. Artinya apa? Bahwa hakim itu lebih daripada satu. Ada memang hakim yang digantikan antara hakim yang satu dengan hakim berikutnya, tapi secara bersamaan, Bapak Ibu, di daerah tertentu memiliki hakim tersendiri, memiliki hakim tersendiri yang dipilih, yang diangkat oleh Tuhan Allah. Dan termasuk Deborah, seorang perempuan yang luar biasa, yang Tuhan pilih, yang Tuhan pakai untuk menjadi hakim di tengah-tengah bangsa Israel. Itu tantangan yang dihadapi oleh Deborah, Bapak Ibu kasih Tuhan. Itu tantangan. Tantangannya, Bapak Ibu, peranannya banyak. Peranannya tidak hanya sebagai ibu rumah tangga, sebagai seorang istri, tidak. Tetapi Bapak Ibu, 4 peranan dia lakukan. 4 peranan dia jalankan. Tentunya dia banyak mengatur waktu untuk keluarga, untuk pekerjaan sebagai seorang hakim, untuk pelayanan. Karena ketika semuanya tidak seimbang, Bapak Ibu, maka tidak berjalan dengan baik. Keluarga harus seimbang dengan pelayanan, pelayanan sebagai seorang nabi harus seimbang dengan pekerjaan sebagai seorang hakim. Dan ini butuh suatu kreativitas yang tinggi. Ini butuh kreativitas yang tinggi, kemampuan yang tinggi untuk membagi-bagi waktu sehingga semuanya berjalan dengan seimbang. Bapak Ibu, ini menjadi pelajaran berharga bagi kita. Menjadi pelajaran berharga bagi kita. Secara khusus di bulan PWMI, kita sebagai seorang perempuan, kita yang hanya ada fokus sebagai ibu rumah tangga sampai membesarkan anak di rumah. Banyak pekerjaan yang kita lakukan. Karena biasanya ibu rumah tangga, pekerjaan tanpa jejak banyak yang dilakukan, tetapi seperti tidak kelihatan. Jadi ibu-ibu kalau ada yang protes sama kita, ngapain aja di rumah, senyumin aja, hanya kita yang tahu. Banyak yang dilakukan, tetapi tidak ada jejaknya. Deborah menjadi sosok figur yang bisa kita teladani, ibu-ibu. Banyak peranan yang dilakukan, tapi dia berhasil membagi waktu antara yang satu dengan yang lainnya. Mari ibu kasih Tuhan, kita belajar dari Deborah. Kita belajar dari Deborah. Sebagai kaum bapak juga kita bisa belajar dari Deborah, bisa mencontoh Deborah. Yang penting
Jangan mencontoh ingin menjadi perempuan. Karakternya, sifatnya silakan kita contoh. Karena dia sempurna di dalam membagi waktu untuk 4 peranan yang dia lakukan. Bapak Ibu, kita diperhadapkan Bapak Ibu bahwa keluarga kita memang perlu kita urusi. Jangan kita abaikan. Kita diperhadapkan pekerjaan itu penting. Lakukan dengan tanpa mengabaikan keluarga, istri dan anak-anak kita. Termasuk kita yang pelayan di gereja, pelayanan penting. Tapi jangan sampai mengabaikan semua hal. Artinya harus seimbang. Kalau kita mengurusi rumah tangga kita, ya urusi dengan baik, tanpa mengesampingkan pekerjaan dan tanpa mengesampingkan pelayanan. Jadi semuanya itu berjalan seperti yang dilakukan oleh Deborah. Itu tantangan yang pertama. Tantangan selanjutnya Bapak Ibu sebagai seorang hakim, Bapak Ibu, dalam peranannya ini, dalam tugasnya ini Bapak Ibu, ini tidak mudah. Ini tidak mudah. Karena tugas hakim adalah menghakimi orang-orang Israel, mana yang salah, mana yang benar. Yang salah harus itu ditegur, diberikan sanksi supaya benar. Ketika ada yang mengadu, ada yang mengeluh, bagaimana memecahkan dengan hikmat Tuhan setiap persoalan-persoalan yang ada. Tugas hakim dan bangsa Israel bukan bangsa yang kecil, tapi bangsa yang besar. Sebagai pemimpin hakim, dia harus mengerti semua karakter umat Israel. Dan tidak hanya itu Bapak Ibu, tantangan yang dialami apa? Tantangan yang dialami adalah melihat bangsa Israel hidup di dalam penindasan, hidup di dalam penderitaan. Tantangannya karena tidak ada pemimpin Bapak Ibu, tidak ada pemimpin di dunia ini yang tega melihat rakyatnya, kecuali pemimpin itu Bapak Ibu tidak punya hati dan pikiran. Tapi biasanya Bapak Ibu sebagai seorang pemimpin selalu ingin yang terbaik untuk orang-orang yang dia pimpin. Termasuk yang dilakukan oleh Deborah. Ketika dia melihat penderitaan bangsa Israel, dia juga ikut menangis. Dia juga ikut bersedih. Dan penderitaan sesungguhnya Bapak Ibu dimulai dari kapan Bapak Ibu? Dimulai sejak kematian Ehud ayat pertama. Setelah kematian Ehud, hakim sebelum Deborah, bangsa Israel kembali melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Dan karena apa yang dilakukan itu Bapak Ibu, membuat Tuhan Allah akhirnya menghukum mereka. Dengan cara apa? Menyerahkan mereka kepada Raja Yabin, Raja Kanaan, yang ditindas akhirnya oleh Sisera sebagai panglima Zabin. Sisera adalah seorang panglima yang keras, yang menindas orang Israel dengan keras, dengan jahat, dengan keji. Dan bayangkan Bapak Ibu, selama 20 tahun orang Israel hidup di dalam air mata, hidup dalam penderitaan, hidup hanya untuk bekerja untuk orang lain. Sudah gak dibayar, disuruh kerja, disiksa lagi. Apa gak malam hidupnya? Hidup untuk orang lain selama 20 tahun, hidup tanpa hak sebagai layaknya manusia hidup. Dan itu tantangan yang dialami oleh Deborah. Dia melihat bangsa ini terancam oleh Sisera. Artinya apa? Sebagai pemimpin dia harus bertindak. Sebagai pemimpin dia harus berbuat.
Bapak Ibu, ini tantangannya Deborah ketika melihat ancaman yang akan mengancam umatnya, orang-orang yang dia pimpin. Dan saya yakin Bapak Ibu, Deborah adalah orang yang dekat dengan Tuhan. Tidak heran Bapak Ibu, Tuhan pun menyampaikan suaranya kepada Deborah untuk disampaikan kepada umatnya, secara khusus kepada Barak. Kita lihat Bapak Ibu di ayat yang ke-6. Ia menyuruh memanggil Barak bin Abinoam dari Kedes di daerah Naftali, lalu berkata kepadanya, bukankah Tuhan Allah Israel memerintahkan demikian? Majulah, bergeraklah menuju Gunung Tabor dengan membawa 10.000 orang Bani Naftali dan Bani Zebulon bersama-sama dengan engkau. Dan aku akan menggerakkan Sisera, panglima tentara Zabin, dengan kereta-keretanya dan pasukan-pasukan menuju engkau ke sungai Kison, dan aku akan menyerahkan dia ke dalam tanganmu. Bapak Ibu, inilah ketika dia tahu tantangan apa yang dia alami, yaitu melihat keberadaan Sisera yang menyakitkan bangsa Israel, yang menindas bangsa Israel. Dengan kekuatannya sendiri dia tidak mampu. Dia seorang perempuan, tapi dia punya Tuhan Allah yang hebat. Ibu-ibu kasih Tuhan, mungkin secara manusia kita sebagai perempuan dan perempuan yang terbatas secara kekuatan, kita tidak mampu. Tapi kita punya Tuhan yang tak terbatas, yang sanggup menopang kehidupan kita sebagai perempuan. Dan kita akan menjadi perempuan-perempuan hebat, yang strong, yang kuat, yang tegar. Apapun yang menerpa kita tegar, kita kuat. Dan kita menyelesaikannya setahap demi setahap bersama dengan Tuhan, seperti yang dialami oleh Deborah. Ada secercah harapan yang diberikan Tuhan Allah terhadapnya, bahwa Sisera akan sanggup dikalahkan melalui seorang yang bernama Barak. Makanya Barak dipanggil, pergilah, aku akan menyertai, aku akan menyerahkan Sisera. Tapi Bapak Ibu, apa yang terjadi? Apakah Barak mau pergi? Kita ada satu dialog yang indah. Jawaban Barak ketika mendengar perkataan Deborah, ayat ke-8. Jawab Barak kepada Deborah, jika engkau turut maju, aku pun maju. Tapi jika engkau tidak turut maju, aku pun tidak maju. Itu jawaban Barak, Bapak Ibu. Dia tidak mau. Kalau engkau tidak pergi, aku tidak akan pergi. Kalau engkau pergi, maka aku akan pergi. Maka dengan kata lain, Bapak Ibu, Deborah, Barak, dengan kata lain, Barak mengajak Deborah untuk bersama-sama berperang. Bapak Ibu, kalau perempuan Bapak Ibu diajak ke salon, coba tes istrinya. Atau kita yang punya anak, ajak mamanya ke salon. Senang gak mama kita? Senang gak kita sebagai perempuan? Dari ngapain? Kok bisa kan kita cat rambut, ngapain lagi? Ya facial, pedicure, medicure, cure, semuanya. Perawatan, berkinclong, biar orang bisa berkaca. Bapak Ibu, kalau diajak ke salon senang. Kalau perempuan Bapak Ibu diajak ke pasar, bisa nggak? Bapak bisa membeli sayuran, ditawar, perbedaannya hanya 500, dicari itu Bapak Ibu, dikejar, ada hanya 500. Kalau perempuan, kalau perempuan diajak ke kebun memetik anggur, bisa. Tapi Bapak Ibu, Barak mengajak Deborah pergi ke dalam sebuah peperangan. Ada bahaya di sana, ada ancaman di sana. Di sana ada pedang, di sana ada tombak yang bisa saja itu Bapak Ibu
melukai Deborah. Tapi Bapak Ibu, luar biasa pernyataan, luar biasa perkataan Deborah ketika mendengarkan itu. Sekalipun dia tahu kalau berperang itu ada ancaman, ada bahaya. Tapi luar biasa perkataan Deborah di ayat ke-9. Kata Deborah, baik, aku turut. Baik, aku turut. Hanya engkau tidak akan mendapat kehormatan dalam perjalanan yang kau lakukan ini, sebab Tuhan akan menyerahkan Sisera ke dalam tangan seorang perempuan. Bapak Ibu, Deborah mengiyakan, iya aku pergi, iya aku mau. Dia tahu ada ancaman dalam peperangan itu, ada tombak, ada pedang, tapi dia tetap berani melangkah maju bersama Deborah. Deborah tahu ada ancaman, ada bahaya, ada pedang, ada tombak, tapi dia berani melangkah maju, bertindak, mengambil keputusan, iya aku pergi. Kenapa Bapak Ibu? Kenapa dia berani mengambil langkah aku pergi? Karena dia mempercayai Tuhan. Dia mengamini apa yang dia dengar. Dia mengimani apa yang dikatakan Tuhan. Dan dia percaya bahwa semuanya itu akan tepat seperti yang dikatakan Tuhan dan tidak akan meleset. Makanya dia berani pergi karena dia percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu, hanya dengan percaya Bapak Ibu maka kita tidak akan takut. Hanya dengan percaya Bapak Ibu maka kita akan berani untuk melangkah. Percaya. Percaya bukan kata orang, tapi percaya kepada Tuhan. Tuhan kita loh Bapak Ibu. Tuhan Yesus kita, firman-Nya itu yang kita percayai. Kalau orang gak bisa ingkar janji, bisa meleset. Tetapi Tuhan Allah Bapak Ibu, kalau kita sungguh-sungguh mempercayainya, tidak pernah akan meleset. Karena firman-Nya ya dan amin. Bapak Ibu, komitmen ini kasih Tuhan. Mari kita lebih sungguh lagi mempercayai suara Tuhan, mempercayai firman Tuhan, mengimani, melakukan, sehingga sungguh kita menjadi orang-orang yang berbahagia karena kita menerima janji-janjinya di dalam hidup kita. Deborah berani melangkah karena ada Tuhan yang menyertainya. Kita patut bersyukur Bapak Ibu, terlebih saya sangat bersyukur. Selama masa pandemi ini Bapak Ibu selalu berdoa, berpikir, Tuhan tolong berkati semua jemaat selama proses kita di rumah masing-masing, punya daya tahan tubuh yang baik. Tidak ada satu orang pun yang menderita sakit masuk rumah sakit. Dan bersyukur Bapak Ibu, saya sangat senang sekali. Selama kurang lebih Bapak Ibu kita seperti memang apa ya, harus menahan rindu kita satu dengan yang lain untuk berkumpul secara utuh Bapak Ibu ya. Ya mungkin masih sering sih ada 1-2 orang bertemu, tapi berkumpul secara utuh Bapak Ibu. Tapi kita bersyukur Bapak Ibu, sekalipun itu belum terjadi Bapak Ibu, tapi saya sungguh bersyukur kita semua dalam keadaan sehat, kita semua dalam keadaan baik. Itu anugerah yang perlu kita syukuri. Itu terjadi karena Tuhan memelihara kita. Itu terjadi karena Tuhan bersama dengan kita, karena Tuhan menyelamatkan kita, sehingga kita punya daya tahan tubuh yang baik. Kita sehat, kita selamat, dan kita terus berdoa supaya kita semua tetap dalam keadaan sehat, dan kita terus ikuti protokol pemerintah, dan kita jadikan itu sebagai gaya hidup kita Bapak Ibu. Ya kita ikuti. Ketika nanti ibadah minggu ketiga memang wajib waktu ibadah memakai masker, ya kita pakai masker.
Nggak apa-apa Bapak Ibu. Kalau dulu kayaknya aneh mungkin ya, ibadah kok pakai masker nggak terlihat nyanyinya bagaimana, tidak masalah. Kita ikuti protokol pemerintah. Kalau dulu pengennya deket-deket duduk satu dengan yang lain Bapak Ibu, ketika nanti ada tanda Bapak Ibu, tanda silang nanti Bapak Ibu, itu artinya Bapak Ibu, kalau merah itu kan dilarang, tapi kita pakai warna yang lain. Itu artinya adalah bahwa bangku tersebut harus tepat berdiri atau berada di tanda silang tersebut. Ketika ada cuci tangan di depan sana Bapak Ibu, pakai cuci tangan itu, disediakan air, disediakan sabun untuk mencuci tangan, pakai itu Bapak Ibu. Supaya apa? Kita semakin mengucap syukur karena saya, Bapak Ibu semua sehat di dalam Tuhan. Kenapa? Tuhan bersama dengan kita, Tuhan yang pelihara kita. Bapak Ibu kasih Tuhan. Deborah berani melangkah karena dia percaya akan penyertaan Tuhan, dia percaya kepada suara Tuhan. Selanjutnya Bapak Ibu, Deborah berani mengambil langkah untuk mendampingi partnernya, mendampingi rekannya, karena Bapak Ibu, dia turut merasakan apa yang dirasakan oleh Barak. Deborah tahu posisi Barak, Deborah tahu isi hati Barak, Deborah tahu alur pemikiran Barak. Kan Barak tahu siapa itu Sisera. Sisera seorang panglima yang hebat, panglima yang gagah perkasa, panglima yang punya kekuatan, punya prajurit, punya kereta perang, kereta besi yang tidak terkalahkan, yang banyak pengalamannya. Sedangkan Barak bersama pasukannya mungkin hanya secuilah pengalamannya, tidak sebanding dengan Sisera dan pasukannya. Jadi Barak merasa kurang percaya diri untuk menghadapi Sisera. Tapi dalam kondisi seperti itu, ketika dia tidak percaya diri, ketika dia tidak yakin, ketika dia sungguh merasa sulit untuk maju melangkah, Deborah hadir menguatkan, ya aku akan pergi bersama dengan engkau. Kata ini sungguh menenteramkan, menedurkan Barak. Iya, aku akan pergi bersama dengan engkau. Deborah tidak meremehkan Barak. Deborah tidak mengecilkan Barak. Ah, kamu laki-laki cemen. Masa harus ada perempuan berperang? Karena nggak lazim perempuan ikut berperang. Deborah tidak merendahkan Barak, tetapi dia tetap menghormati. Baik, aku akan pergi, tapi ingat, kehormatan dalam perjalanan ini engkau tidak mendapatkannya, karena Sisera akan diserahkan kepada seorang perempuan. Bapak Ibu, sungguh perkataan ini meneduhkan hati Barak. Kita sebagai perempuan Bapak Ibu, secara khusus kaum ibu, sebagai perempuan, ketika suami kita sedang terpuruk, ketika suami kita sedang dalam kesulitan, ketika suami kita ada masalah, Bapak Ibu, bertahankah kita tetap memberikan keteduhan kepada suami kita tanpa meremehkan, bahkan di saat dia melakukan sebuah kesalahan, kita tanpa meremehkan, mengecilkan dia, merendahkan dia, tetap memberikan penghormatan, mendampinginya, memberikan sesuatu yang teduh, memberikan secercah harapan buat Tuhan sanggup menolong melewati masa-masa sulit. Di saat anak-anak kita dalam pergumulan, mampukah kita sebagai seorang ibu menjadi sahabat, tempat curhat, sehingga anak kita tidak lari curhat ke tempat yang lain, tapi curhat kepada kita. Kenapa? Karena ada seorang perempuan, yaitu seorang ibu yang selalu ada untuk anaknya.
Dan Bapak Ibu, saya mengajak sekaligus kaum bapak dan anak-anak, mari syukuri kaum bapak. Ada seorang perempuan yang menerima kita apa adanya. Coba kalau ditanya sama ibu-ibu, beda nggak perlakuan waktu pacaran dengan sekarang? Beda nggak status sebagai pacar dengan status sebagai suami? Pasti beda. Nadanya sekarang mungkin agak sedikit tinggi. Cara melihat tidak lagi secara mungkin wow romantis, tapi melihat mungkin dengan sesuatu yang seram. Mungkin ada Bapak Ibu, tidak ada lagi nada sopran atau alto, yang ada nada tenor terus, tinggi terus. Gak ada suara bass, yang ada tenor terus tinggi nadanya. Bersyukur kita bapak-bapak ya, istri kita tetap bersama dengan kita, menerima kita apa adanya. Perlakuan kita mungkin berubah, bentuk kita mungkin berubah, tetapi perempuan tersebut tetap menerima kita apa adanya, mendampingi kita. Kenapa? Itulah janji pada waktu kita memasuki babak pernikahan. Setia, susah, senang, sehat, sakit, kaya, miskin, tetap setia. Bersyukur ibu, bapak-bapak, istri kita setia kepada kita, dan kita jadilah laki-laki yang setia juga kepada istri kita. Anak-anak, bersyukurlah, ada ibumu yang luar biasa, bangun pagi menyiapkan bekalmu, mempersiapkan sekolahmu, berpikir bagaimana masa depanmu. Bersyukurlah. Deborah maju bersama dengan Barak, dan ketika dia maju, dia kembali meyakinkan Barak bahwa hari ini N14, bahwa hari ini bersiaplah, sebab inilah harinya Tuhan menyerahkan Sisera ke dalam tanganmu. Bukankah Tuhan telah maju di depan engkau? Deborah kembali meyakinkan Barak, dan Barak semakin yakin dan semakin percaya diri. Dan terbukti Bapak Ibu, ketika dia maju dengan percaya diri, Bapak Ibu, apa yang terjadi? Semua pasukan Sisera tunggang langgang tewas, bukan karena manusia yang bertempur, karena secara pengalaman kalah telak, tapi karena campur tangan Tuhan di dalam peperangan tersebut. Dan tinggal Sisera seorang diri yang melarikan diri tunggang langgang. Dan Sisera sampailah karena kelelahannya di sebuah perkemahan seorang yang bernama Jael, istri Heber, yang mempersilahkan Bapak Sisera ini masuk. Pasti Jael sebagai seorang perempuan tahu siapa itu Sisera. Dia orang hebat, dia orang yang benar-benar jago berperang. Tapi lihatlah, Jael gak gentar. Oh, silakan masuk, ya, dipersilakan istirahat, dikasih minum, disuruh istirahat, tidur. Dia tidak gentar, dia tidak takut. Waktu tidur, diambilnya patok dan palu, pas ditancapkan tepat di pelipis, dan akhirnya matilah Sisera. Dan benar yang terjadi, bahwa kehormatan diterima oleh Jael karena Jael berhasil membunuh Sisera. Bapak dikasih Tuhan, kaum ibu dikasih Tuhan, dua perempuan hebat yang berani, yaitu Deborah dan Jael. Mari kita teladani mereka. Berani, gak takut. Wah, itu panglima besar, dia gak takut. Jael berani. Oh, Deborah, dia perempuan, takut berperang? Tidak, dia berani.
berani menghadapi tantangan yang ada di depan matanya. Ibu-ibu ini kasih Tuhan. Saya tidak tahu pergumulan kita apa. Mungkin saat ini Bapak Ibu, kita semua oleh karena wabah virus corona ini Bapak Ibu, ini sungguh sangat mempengaruhi ekonomi kita. Pekerjaan kita seperti terhambat, rencana-rencana kita terhambat, keuangan kita menjadi lebih sempit pemasukannya. Bapak Ibu, hadapi. Kita harus jadi kuat. Hadapi bersama dengan Tuhan. Tuhan akan memberikan jalan keluar bagi kita kalau kita tegar. Dan kita tidak fokus pada masalah, tapi kita fokus pada Tuhan yang sanggup menolong saya, sanggup menolong Bapak Ibu. Sehingga muncullah Deborah zaman sekarang. Deborah yang memang berjenis kelamin perempuan, dan Deborah dalam karakter sifat di dalam kaum pria. Mari, sehingga sungguh kehadiran Deborah sekarang ini menjadi berkat untuk banyak orang. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami sudah mendengarkan firman-Mu. Diberkati firman tersebut agar kami menjadi berani, tidak kalah terhadap tantangan yang kami alami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Saatnya kita akan mengumpulkan persembahan. Dengarlah nas firman Tuhan dari Maliaki pasal 3 ayat 10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah bersaudara, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Kita akan memberikan persembahan dengan diiringi oleh instrumen musik.
sebagai anak-anak-Mu. Engkau tahu Tuhan, banyak tantangan yang kami alami. Kami boleh memasuki ekonomi yang lebih sulit, namun kami percaya Tuhan, bahwa Tuhan kami kaya akan jalan keluar. Tuhan kami kaya akan pertolongan, dan kami yakin dan percaya pertolongan Tuhan tidak akan pernah terlambat. Tuhan akan memberkati semua pekerjaan kami. Kami yang berusaha sebagai seorang pedagang, kami berusaha dengan membuka kebun, kami yang berternak, kami juga yang membuka bengkel, kami sebagai seorang guru, bahkan kami bekerja di PT-PT, bahkan kami juga yang bekerja di instansi pemerintahan. Berkati semua jenis pekerjaan kami ya Tuhan, agar melalui semuanya ya Tuhan, tangan Tuhan yang boleh memberkatinya, sehingga semua kebutuhan hidup kami ya Tuhan, semua jemaat Makedonia dapat terpenuhi. Karena Engkau Allah yang menyediakan apa yang menjadi kebutuhan kami, dan kami yakin Tuhan, ketika Tuhan yang mencukupkan, kami yakin kami tidak akan mengalami kekurangan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami juga datang kepada-Mu ya Tuhan, menyerahkan secara khusus untuk kehidupan kota Batam kami, tempat di mana kami tinggal, tempat di mana kami hidup ya Tuhan. Kau tahu, kami bersyukur kalau berita demi berita kami dengar bagaimana keadaan semakin stabil, banyak orang-orang yang terkena virus atau terinfeksi COVID-19 telah sembuh. Ya Bapak, kami berdoa, kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan, dan kami terus berdoa dengan Mu yang pulihkan kota Batam kami. Setiap orang-orang saat ini masih terinfeksi, kami yakin bahwa tangan Tuhan akan mampu menyembuhkan orang tersebut. Dan buat kami ya Bapak, yang sampai saat ini masih menikmati anugerah yang terberikan bagi kami, yaitu kami terbebas daripada virus corona, berkati kami ya Tuhan. Sungguh kami bersyukur di hadapan-Mu, dan tolong kami menjaga hidup kami dengan baik, supaya kami sembuh selamat di dalam kehidupan ini. Terima kasih Tuhan. Kami juga datang di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami menyerahkan secara khusus buat bangsa kami, negara Indonesia ya Tuhan. Engkau tahu Tuhan dari kemelut pergumulan yang ada. Mari Bapak Tuhan, tolong para pemimpin kami, Bapak Presiden kami, dari jajaran tertinggi sampai terendah, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Hikmat Tuhan ada pada mereka, sehingga sekalipun Tuhan situasi kondisi ini sangat sulit bagi mereka untuk boleh menatap kembali perekonomian di Indonesia. Namun kami yakin dan percaya Tuhan, Tuhan sanggup buka jalan keluar, sehingga para pemimpin kami dapat mengatasi segala perekonomian, dapat ditata dengan baik. Terima kasih Bapak yang baik. Kami juga datang di hadapan-Mu ya Tuhan, menyerahkan untuk gereja-gereja yang ada di Indonesia, bahkan juga yang ada di dunia. Ya Tuhan, Kau tahu bahwa saat ini kami sedang mempersiapkan untuk memasuki ibadah secara konvensional tatap muka. Ya Bapak, berkati setiap persiapan-persiapan yang dilakukan di gereja lokal masing-masing, sehingga kami juga Tuhan tetap mengikuti protokol pemerintah di gereja kami, dimanapun kami berada ya Tuhan. Biar kami sebagai gereja Tuhan, sebagai umat Tuhan, pilihan Tuhan, kami mentaati pemerintahan kami di gereja, kami terapkan protokol pemerintah. Terima kasih Tuhan. Lindungi setiap gereja Tuhan, lindungi setiap orang yang akan mengambil suatu komitmen, suatu keputusan untuk beribadah di gereja. Tuhan yang sertai, Tuhan yang lindungi, dan kami yakin dan percaya Tuhan akan memberkati dan menolong kami. Terima kasih Bapak yang baik, terpujilah Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskanlah datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dosa lagi. Kepada Allah ribu
bersama dengan Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus memberkati menyertai kita mulai hari ini, besok sampai selama-lamanya. Amin. Kita saat teduh, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.